Itu menjadi sesuatu yang penting. Nah, kemudian yang berikut adalah pada kondisi tidak pasang patoknya, itu juga punya masalah. Masalahnya adalah karena seharusnya dia pasang patok, tetapi dia tidak pasang patok. Berarti ada kaitan dengan aspek hukumnya, aspek kesadaran, dan lain sebagainya. Kemudian di dampak juga ada masalah. Ya, misalnya dampak negatifnya apa kalau tidak pasang patok. Jadi masalah itu bisa di tiga sisi. Di sisi faktor yang mempengaruhi, itu ada masalah. Di sisi tidak pasang patok ada masalah, di sisi dampaknya juga ada masalah. Nanti dipertegas masalah yang mana itu ya. Itu. Kemudian berikutnya adalah di kerangka teoritis. Nah, di kerangka teoritis tadi kan coba tayangkan. Itu kan ada 4 ya, patok batas bidang tanah, faktor yang terpasangnya, solusi, dan dampak. 4 hal yang Mas Farid sampaikan itu adalah fenomenanya. Sedangkan kita kan sedang bicara kerangka teoritis. Dalam metode kualitatif itu ada konsep construct and construe. Construct itu Mas Farid memindahkan fenomena lapangan ke dalam skripsinya. 4 poin itu adalah fenomena lapangan. Pertanyaannya mana konstrunya? Konstru itu adalah kemampuan Mas Farid membedah fenomena itu berdasarkan teori tertentu. Belum ada teorinya. Nah, oleh karena belum ada teorinya, sebagai sahabat saya ingin usul ya. Usulnya adalah kelihatannya teori yang cocok untuk membedah 4 isu ini adalah social construction theory ya. Nah, dari tulisannya Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, nanti cek di Google ya, itu kan gratis. Social construction theory dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Apa gunanya RIS itu? Gunanya adalah dengan menggunakan teori itu, Mas Farid bisa paham bahwa ketika masyarakat melakukan tindakan tertentu, ada 3 aspek yang diperhatikan. Pertama, eksternalisasi. Ketika masyarakat mengerjakan sesuatu, apakah ada pihak lain yang mempengaruhi mereka untuk mengerjakan sesuatu? Ketika masyarakat pasang patok batas, apakah ada pihak lain yang mempengaruhi itu? Atau sebaliknya, kalau mereka tidak pasang patok batas, jangan-jangan ada juga pihak lain yang mempengaruhi. Jadi eksternalisasi. Yang kedua, objektifikasi, bahwa setiap tindakan itu ada tujuannya. Kalau mereka pasang patok, apa tujuannya? Kalau mereka tidak pasang patok, apa tujuannya? Dan yang terakhir, internalisasi, bahwa pengaruh pihak lain, bahwa tujuan itu kemudian mempengaruhi yang bersangkutan untuk mengerjakan sesuatu ya. Jadi dengan menggunakan social construction theory, maka kemudian Mas Farid punya kesempatan untuk membahas 3 hal dalam konteks pemasangan patok, yaitu eksternalisasi, objektifikasi, dan internalisasi. Tetapi kan kalau kita bicara teori, nggak boleh kita tiba-tiba masuk ke technical theory. Harus ada teori di atasnya yang memberi arah. Orang menyebutnya middle theory. Maka kalau technical teorinya adalah social construction theory, middle teorinya adalah attribution theory dari Fritz Heider dan Harold Kelly. Nanti googling aja ya. Nah, apa untungnya menggunakan itu? Untungnya adalah Mas Farid punya kesempatan memahami bahwa masyarakat bertindak berdasarkan faktor tertentu. Kan judul skripsinya kan faktor ya. Analisis faktor-faktor gitu ya, sehingga kemudian itu memberi alasan kenapa menggunakan kata faktor-faktor tertentu itu. Jadi dengan menggunakan attribution theory dari Fritz Heider dan Harold Kelly, Mas Farid punya kesempatan membahas tentang masyarakat bertindak berdasarkan faktor tertentu. Kita naik ke atasnya ke general theory. General theory yang cocok adalah fenomenologi teori dari Alfred Scott. Apa untungnya? Supaya Mas Farid punya kesempatan bahwa masyarakat itu bertindak berdasarkan norma. Dalam konteks kita yang paling mudah itu norma sosial dan norma hukum. Jadi nanti ada kesempatan buat Mas Farid bicara tentang norma hukum, norma sosial. Oh, hukum mewajibkan, tapi bagaimana dengan sosialnya gitu ya. Dan kemudian nanti yang paling atas adalah paradigmanya. Paradigmanya adalah paradigma definisi sosial. Kenapa menggunakan paradigma ini? Karena bagi masyarakat patok itu dimaknai dengan makna tertentu. Apa makna patok buat mereka? Itu yang kemudian juga perlu digali di lapangan. Berikutnya tentang faktor.
di halaman 15 dan seterusnya. Saya pikir Mas Farid kurang tertib ketika mengurutkan faktornya. Misalnya di halaman 15, faktor utama. Oke, disebutkan faktor utama. Berikutnya ada faktor kedua. Mengapa faktor utama tidak menjadi faktor pertama? Terus kemudian ada faktor kedua. Berikutnya lagi ada faktor hukum. Faktor hukum itu faktor yang keberapa? Begitu ya. Jadi kurang tertib. Kemudian ada lagi faktor ekonomi dan sosial. Jadi menurut saya harus tertib. Faktor pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa. Ketika kemudian saya mempelajari faktor-faktor yang digagas oleh Mas Farid, sesungguhnya saya hanya menemukan 3 faktor, yaitu faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Jadi sekian banyak cerita itu ketika saya baca dengan sungguh-sungguh, sesungguhnya hanya ada 3 faktor, yaitu faktor hukum, faktor ekonomi, dan faktor sosial. Ketiga faktor ini punya 2 sisi yang berbeda dan saling bertentangan. Misalnya begini, di hukum, di faktor hukum, itu ada faktor yang mendukung pemasangan patok, ada faktor yang mendukung tidak pasang patok. Contoh, di faktor hukum, yang mendukung pemasangan patok adalah kesadaran hukum. Kalau masyarakat punya kesadaran hukum, maka dia cenderung pasang patok. Sebaliknya, kalau mereka kurang sadar hukum, maka tidak pasang patok. Jadi faktor hukum punya 2 sisi. Mendukung pemasangan patok kalau dia berkesadaran hukum, tidak mendukung pemasangan patok kalau dia tidak punya kesadaran hukum atau lemah kesadaran hukumnya. Begitu juga dengan ekonomi. Ekonomi juga punya 2 sisi. Kalau dia punya pendapatan yang memadai, dia bisa beli harga patoknya itu, maka dia akan pasang patok. Tapi kalau pendapatannya tidak memadai, maka dia nggak beli patok, dan dia tidak akan pasang patok. Yang sosial juga begitu, punya 2 sisi. Kalau dia gemar berpartisipasi, maka dia akan pasang patok. Tapi kalau dia tidak suka berpartisipasi, maka dia tidak akan pasang patok. Jadi ketiga faktor itu, hukum, ekonomi, dan sosial punya 2 sisi, negatif dan positif, mendukung dan tidak mendukung. Kemudian berikutnya kita masuk ke halaman 20. Di halaman 20 itu ada solusi tidak terpasangnya patok batas bidang tanah. Saya pikir solusi itu kan harusnya bicara tentang bagaimana cara mengatasi ketika patok tidak dipasang atau mengatasi tidak dipasangnya patok. Oleh karena solusi adalah untuk mengatasi tidak dipasangnya patok, maka solusi itu nanti beradanya di sisi yang positif. Tadi kan saya sudah sebutkan ya, hukum, ekonomi, sosial punya 2 sisi, positif, negatif. Yang negatif itu dari segi hukum tidak berkesadaran atau kurang sadar hukum, dari segi ekonomi kurang pendapatan, dari segi sosial tidak suka berpartisipasi. Yang positifnya dari segi hukum punya kesadaran hukum, dari segi ekonomi pendapatannya memadai, dari segi sosial senang berpartisipasi. Nah, ketika Mas Farid bicara tentang solusi, berarti wilayahnya wilayah yang positif. Jadi solusinya itu adalah solusi yang berkaitan dengan bagaimana cara membangun kesadaran hukum, bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat, dan bagaimana membangun semangat partisipasi di kalangan masyarakat. Kemudian masuk di kerangka pemikiran. Kerangka pemikirannya sangat sederhana, tetapi tadi karena kita sudah bicara faktornya dengan jelas, di sini kan di halaman 23 itu faktornya nggak jelas. Ya, nggak jelas. Padahal tadi sudah kita bahas dengan cermat, ternyata faktornya kan cuma 3, hukum, ekonomi, sosial. Maka saran saya, kerangka pemikirannya itu pertama bicara tentang pemasangan patok. Judulnya itu pemasangan patok. Pemasangan patok itu dikasih 2 sayap gitu ya. Yang pertama faktor pendukung dan yang kedua faktor penghambat. Nah, yang faktor pendukung itu berkesadaran hukum, pendapatan memadai, gemar berpartisipasi. Yang faktor penghambat kurang berkesadaran hukum, pendapatannya kurang memadai dan tidak gemar berpartisipasi. Baru dari situ nanti dampak. Dampaknya ada 2, dampak positif dan negatif. Dampak positif itu kalau faktor pendukungnya kuat maka dampaknya positif. Kalau yang faktor penghambatnya kuat maka dampaknya negatif. Baru kemudian muncul solusi. Nah, solusinya itu sebetulnya 2. Dari aspek faktor penghambat, faktor penghambatnya direduksi. Jadi reduksi faktor penghambat, dan yang kedua adalah penguatan faktor pendukung.
Itu solusinya itu. Jadi gambarnya kira-kira begini Mas Farid, lebih banyak kotak-kotaknya daripada itu. Ya. Gitu. Jadi berikutnya kita masuk ke metode penelitian. Metode penelitian kan metode penelitian kualitatif. Ketika Mas Farid menulis metode penelitian kualitatif, tolong ditulis M-nya itu besar, P-nya besar, K-nya besar, karena itu nama. Ya. Itu kan identitas. Kemudian begitu juga dengan pendekatan deskriptif, ya, itu identitas. Kemudian ketika saya lihat yang pendekatan deskriptifnya kan menggunakan literaturnya Sirajuddin 2024. Ketika saya lihat Sirajuddin 2024 itu siapa? Dia hanya penulis skripsi. Harusnya gunakan buku metodolog. Jadi gunakan pendekatan deskriptif yang berbasis atau dasarnya adalah referensinya adalah buku tentang metodologi yang ditulis oleh metodolog, bukan oleh penulis skripsi. Ya, itu. Jadi sumbernya harus jelas. Metode kualitatifnya juga gitu. Jadi siapa metodolognya ini, gitu ya. Jadi buku metodologinya harus dari orang yang berkompeten, atau kalau bahasa metodologinya disebut otoritatif, orang yang punya kewenangan tentang itu. Kemudian halaman 25 itu ada Sugiono 2016. Cari yang baru lah, sekarang sudah 2026, ya. Cari yang baru. Kan kalau metodenya kualitatif bisa beli buku saya di Shopee itu, ya. Kalau perlu diskon nanti saya kasih diskon. Ya. Itu halaman 25. Kemudian di halaman 25 kan ada definisi operasional konsep. Saya pikir nggak perlu itu. Nanti konsep-konsep pentingnya dijelaskan di teorinya aja. Jadi ketika Mas Farid bicara tentang, kan pertama di kerangka teoretik itu bicara tentang konstrunya. Apa teori yang akan digunakan. Dari mulai paradigma, general teori, middle teori, technical teori. Oke, itu namanya konstru. Kemudian masuk ke fenomenanya, konstruknya. Isu-isunya apa? Oh, patok batas, jelaskan, dan seterusnya. Jadi definisi operasionalnya dimasukkan di kerangka teoretik ketika membahas tentang fenomena lapangannya. Kemudian yang halaman 26, jenis sumber dan teknik pengumpulan data primer, itu sudah disebutkan. Kemudian sumbernya dijelaskan bahwa kalau bicara tentang data primer, sumbernya adalah informan dan peneliti. Jadi data primer dari informan itu wawancara, data primer dari peneliti ketika observasi. Oh, yang daerah sini dipasang patok penuh, sebelah sini nggak dipasang. Itu kan peneliti sebagai sumber informasinya, ya, melalui observasi. Jadi itu. Kemudian data sekundernya juga gitu, harus dijelaskan itu data sekundernya. Dari Kanta apa, dari BPS apa, dari pemerintah desa apa, disebutkan supaya kemudian ketika di lapangan menjadi lebih jelas. Kritik berikutnya adalah kami, para dosen pembahas, nanti kalau termasuk nanti kalau ujian, paling nggak suka kalau lagi baca begini, tiba-tiba harus begini. Jadi kritik saya adalah hampir kepada semua mahasiswa, jangan buat landscape, ya. Ini kan landscape nih, harus begini. Buat potret aja, jadi tabelnya itu potret, jangan landscape. Sehingga kemudian dosen nggak harus putar-putar gitu, ya, kan mengganggu konsentrasi. Berikutnya di teknik analisis. Ini kan ada teknik analisis nih. Tahap pengumpulan data awal, tahap orientasi, tahap reduksi, tahap pemilihan. Pertanyaannya adalah sumbernya. Apa sumber dari tahapan-tahapan ini? Karena kalau sumbernya nggak valid, tidak otoritatif, tidak berwenang, teknik analisisnya salah. Jadi siapa sumbernya? Siapa yang ngomong ini loh, tahap-tahap ini loh, teknik analisis data. Kalau tidak valid dan tidak otoritatif, salah. Kemudian daftar pustaka, di sini kan dipisah, ya, ada jurnal, ada skripsi, ada buku, ada peraturan. Yang peraturan nggak usah, itu kan gayanya metode penelitian hukum. Ini kan metode penelitian kualitatif, ya, jadi nggak perlu ditulis itu peraturan perundangannya. Kemudian jurnal sama literatur yang sifatnya buku dijadikan satu aja, tinggal diurutkan alfabetis berdasarkan penulisnya atau pengarangnya. Saya pikir demikian, mudah-mudahan Mas Farid nggak marah. Kan Jaim pakai jet bukan J, ya. Kalau J, Jaim juga image. Kalau pakai jet berarti orangnya happy, tidak marah, welcome gitu, ya. Saya pikir demikian, moderator, saya kembalikan. Terima kasih. Langsung. Terima kasih, terima kasih ke Bahas, ya. Saya minta orang yang bahas orang sosiolog, ya, orang yang bergerak di bidang sosial. Kalau
eksakologi nggak ada ya? Saya orang eksakologi, beliau orang sosiologi. Nah, jadi memang manfaatnya ini patok batas ya. Tapi nuansanya bukan nuansa teknis, tapi ini nuansa sosial. Ya. Nah, jadi nanti masukan-masukan dari Pak Aris, beliau sudah pakar yang di media sosial. Ini coba diakomodir ya. Ya semua kamu lah. Kalau dia mungkin kalau dia udah dokter kan, jadi di Maluku kalau nanti 2-3 di bawahnya itu udah nggak apa-apa ya. Tapi kalau nanti masukannya harus sudah dengan dokter, kamu bisa nggak lulus nanti. Oke, terima kasih. Jadi betul yang dikatakan Pak Arif tadi ya. Nanti faktor-faktor itu kamu lihat ya, ada 3 faktor, ekonomi, sosial, sama hukum kan itu ya. Itu kamu bisa elaborasi menjadi parameter yang akan menjadi pertanyaan nanti di apa namanya, bukan audien, apa namanya, informan ya, wawancara. Jadi kamu sediakan saja, kemudian orangnya kamu sediakan label ya, label. Nanti kamu bisa membuat jawaban-jawaban yang ada di benakmu, misalnya masalah dia tuh kondisi ekonominya seperti apa, alasan nggak alasan patah itu karena alasan ekonomi, alasan nggak tahu alasan apa, pilihan aja atau alasan yang kamu kosongin. Jadi ada A B C D E F G gitu ya, pilihan. Nanti dia tinggal pilih kali mana ya, atau dia mau ngisi sendiri. Nah, karena tadi termasuk faktor partisipasi. Dia sebenarnya partisipasinya udah bagus, tetapi tetangganya yang nggak bagus. Ingat, patok itu ada patok sekutu. Kan? Patok sekutu itu bukan milik kita sendiri, tapi milik juga yang berbatasan. Jadi faktor sosial tinggi sekali. Nggak bisa kita mentang-mentang kita punya duit bisa pasang patok, bisa buat patok itu kita pasang sendiri. Kalau yang sudah kita nggak bisa, ya nggak bisa. Ya. Jadi alasan-alasan yang kamu buat tadi di wawancara itu, ya itu kamu sudah sediakan itu. Berarti disitulah kamu bisa berskor ya. Nah skor itu nanti bisa kamu ulas ya, bisa kamu narasikan. Oh kenapa yang paling banyak itu adalah masalah ekonomi. Berarti daerah satu daerah yang sudah di bawahnya apa Pucung ya, Pucung sudah meningkat ekonominya. Ya. Nah itu begini saya, itu mata ekonomi. Mata kejaran tentang hukum, oh mereka memang perlu peningkatan. Itu nanti ulasan setelah adanya wawancara yang sudah kamu guide. Memang ada guidance mana nanti ada yang kamu kosongi itu untuk memberikan kemerdekaan mereka untuk menjawab sesuai dengan kondisi senjata yang sana. Karena itu yang bagi saya ya, yang paling penting tadi masalah referensi metodologi kan jangan dari skripsi, dari metodologi ya. Salah satu metodologinya itu Pak Aris itu ya. Nggak usah pakai dalam negeri aja. Pak Aris tulis apa, kan dia punya bukunya. Nah, beli bukunya Pak ya. Beli bukunya. Ada diskon. Ada diskon. Saya kira itu, terima kasih. Saya kembalikan ke. Baik, kami